Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Arya Kusuma Wayu Pratama, STB 5534, Prodi Manajemen Pemasyarakatan. Izin mempresentasikan materi statistika dari bab 7 sampai bab 10 Bapak. Izin arahan dan bimbingannya Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Baik, saya akan meng-share materi statistika. Baik, saya akan mulai dari bab 7 tentang uji validitas dan reliabilitas data. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah kesesuaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Reliabilitas yaitu untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur. Selain itu, menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas eksternal sama validitas internal. Saya mulai dari validitas eksternal. Validitas eksternal adalah suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Contohnya, apabila selama ini alat untuk mengukur kemampuan berhitung adalah nilai matematika saja, namun ada nilai lain yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan berhitung, yaitu statistika. Selanjutnya, validitas internal. Validitas internal adalah suatu instrumen dikatakan valid bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Pengujian validitas internal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Satu, analisis faktor, dan yang kedua adalah analisis butir. Uji validitas instrumen, angka, dan skala. Uji validitas instrumen pada bab ini menggunakan rumus korelasi dari produk momen dari Pearson sebagai berikut. N dalam kurung sigma xy dikurangi dalam kurung sigma x dikali dalam kurung sigma y per akar dalam kurung n dalam kurung sigma x pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma x pangkat 2 dalam kurung dikali dalam kurung n dalam kurung sigma y pangkat 2 dikali dalam kurung sigma y pangkat 2. Baik, ini merupakan keterangan dari rumus tadi. R adalah nilai koefisiensi korelasi. Sigma x adalah jumlah pengamatan variabel x. Sigma y adalah jumlah pengamatan variabel y. Sigma xy adalah jumlah hasil perkalian variabel x dan y. Dalam kurung sigma x pangkat 2 adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel x.
dalam kurung sigma X pangkat 2 jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X dalam kurung sigma Y pangkat 2 adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Dalam kurung sigma Y pangkat 2 jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. N adalah jumlah banyaknya data. Uji validitas instrumen tes. Instrumen berupa tes juga digunakan. Uji validitas untuk butir soalnya. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi poin di serial sebagai berikut. R sama dengan D MB dikurangi MT per ST akar I per Q. Keterangan R D sama dengan koefisiensi korelasi di serial. MP sama dengan rata skor yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT adalah rata skor total. ST sama dengan standar deviasi dari skor total. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. P sama dengan banyaknya peserta tes yang menjawab benar per jumlah seluruh tes atau jumlah seluruh peserta tes. V sama dengan proporsi siswa yang menjawab salah. Dalam kurung V sama dengan 1 dikurangi P. Baik, ini merupakan pengertian dari para ahli, yaitu reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian keperilakuan mempunyai andalan sebagai alat ukur. Di antaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas? Validitas mempermasalahkan kesesuaian antara konsep dan kenyataan empiris. Reliabilitas kesesuaian hasil-hasil pengukuran di tingkat kenyataan empiris. Karena itu, valid pasti reliable, tetapi tidak sebaliknya. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah satu teknik belah dua dalam kurung speed half, yang kedua Couder-Richardson 20, yang ketiga Couder-Richardson 21, dan yang keempat alpha converge. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar atau tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan realitas. Ini merupakan validitas berdasarkan para ahli. Validitas dalam kurung validity mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan keselamatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Meteran menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Validitas tidak berlaku universal, sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Misalnya, skala stres akademik mahasiswa psikologi valid untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 4-6, tidak otomatis valid untuk mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa baru, karena pengalaman stres dan beban akademik berbeda. Validitas eksternal dan internal. Internal, apakah hasil penilaian ini valid di dalam penilaian ini sendiri? Eksternal, apakah hasil penilaian ini berlaku untuk orang atau lingkungan lain? Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data tentang etos kerja pegawai. Penelitian jadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Selanjutnya, ini merupakan reliabilitas dari para ahli. Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur
mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi ajikan atau tidak berubah-ubah. Sepanjang reliable belum tentu valid. Reliable sama dengan konsisten, valid sama dengan benar-benar mengukur yang dimaksud. Jadi bisa konsisten salah, reliable tapi tidak valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Reliabilitas internal mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Intinya, apakah semua pernyataan atau kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten. Biasanya diuji dengan Cronbach's alpha atau speed of reliability. Contoh, kamu buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Semuanya harus mengukur minat wirausaha. Jika jawaban anak-anak konsisten antar item dalam kurung misal yang tinggi di item 1 juga tinggi di item 2 sampai 5, reliabilitas internal. Yang kedua, reliabilitas eksternal. Mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Intinya, jika saya mengukur hal yang sama lagi di lain waktu atau dengan sampel serupa, apakah hasilnya tetap sama? Biasanya diuji dengan tes reliability. Contoh, kamu beri kuesioner minat wirausaha hari ini, lalu beri lagi 2 minggu kemudian. Jika skor anak-anak relatif sama, lalu reliabilitas eksternal tinggi. Kalau skor berubah drastis, berarti reliabilitas eksternal rendah. Penelitian kualitatif bisa menggunakan SPSS. Jika dikatakan valid, jika nilai SIG dalam kurung 2 sampai Thailand percent correction kurang dari 0,05, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dalam kurung tabel R product moment. Reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,70 menurut penjelasan ahli. Yang kedua, Cronbach's alpha item delete, artinya nilai Cronbach's alpha yang akan didapatkan jika satu item tertentu dihapus dari instrumen. Tujuannya untuk mengecek apakah ada item yang mengganggu konsistensi. Cara membacanya, misal kamu punya 5 pertanyaan dalam kurung item di kuesioner. Contoh, jadi 1, 2, 3, 4, 5 item, ada 5. Cronbach's alpha if item delete 1, 0,732, 0,76, 3, 0,74, 4, 0,72, 5, 0,80. Interpretasi item 5 jika dihapus, alpha naik menjadi 0,80. Merupakan konsistensi instrumen lebih baik tanpa item 5. Item 1 jika dihapus, alpha turun menjadi 0,73. Item ini mendukung konsistensi sebaiknya tetap. Penelitian kualitatif. Menurut ahli, dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumen, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Steinbeck 1198 menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tapi jamak, dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, meneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas data dalam meneliti kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability dalam kurung validitas eksternal. Uji credibility dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dalam kurung sumber teknik waktu, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check dan audit trail.
dalam kurung mencatat dan mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan realitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian, kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak adanya konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disetarakan dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditujukan oleh peneliti. Aspek dependability diuji dengan audit real, maknanya proses penelitian konsisten dan bisa ditelusuri. Aspek confirmability diuji dengan audit real, maknanya temuan didukung oleh data, bukan oleh bias peneliti. Jadi, audit real membuat orang lain bisa mengonfirmasi bahwa hasil penelitian memang bersumber dari data, bukan dari asumsi atau keinginan peneliti. 4. Ilustrasi sederhana. Bayangkan, kamu meneliti minat wirausaha anak binaan di LPKA. Kalau kamu hanya menulis kesimpulan seperti sebagian besar anak binaan ingin berwirausaha karena ingin mandiri, tanpa audit trail, orang biasanya bertanya, dari mana kamu tahu itu? Bagaimana proses codingnya? Apakah semua anak bilang begitu? Tapi kalau kamu menyertakan audit trail, 1. Catatan wawancara lengkap, 2. Hasil coding tema, contoh misal kemandirian, kehidupan setelah bebas, atau dukungan keluarga. Yang 3. Memo interpretasi. Yang 4. Catatan refleksi saat analisis. Memasukkan dan mengolah data dengan SPSS. Langkah 1, memasukkan data ke SPSS. Pertama, membuka SPSS. Setelah membuka SPSS, akan muncul layar utama yang terdiri dari data view dan variable view. Data view digunakan untuk melihat dan memasukkan data numerik atau kualitatif. Untuk variable view digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis. Yang kedua, mengatur variabel di variable view. Sebelum memasukkan data, kamu perlu mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Di tab variable view berikut adalah beberapa kolom yang perlu diperhatikan. Name, nama variabel, misal usia, jenis kelamin, atau nilai tipe. Tentukan jenis data, apakah numerik, angka dalam bentuk angka, atau string dalam bentuk teks. Label, deskripsi dari variabel, misalnya usia respondent untuk variabel usia. Values, jika ada kategori dalam bentuk misalnya untuk jenis kelamin, masukkan kode yang sesuai dalam bentuk 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Misalnya memasukkan data, dan selanjutnya memasukkan data di data view. Setelah mengatur variabel, kembali ke tab data view untuk mulai memasukkan data ke dalam kolom-kolom yang sudah disesuaikan. Setiap kolom mewakili variabel dan setiap baris mewakili satu observasi atau responden. Baik, saya akan buka aplikasi SPSS untuk membedakan letak dari data view dan variable view. Baik, ini merupakan letak dari data view. Bisa kita klik. Nah, ini merupakan letak dari data sebelum diletakkan di variable view. Ini merupakan kolom dari variable view. Bisa kita lihat ada name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, issue, dan row. Langkah kedua, mengolah data di SPSS. Deskriptif statistik untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang telah dimasukkan. Kamu bisa menggunakan deskriptif statistik, klik analisis, deskriptif statistik, terus frekuensi, pilih variabel yang ingin dianalisis, misalnya usia, dan klik OK. SPSS akan menghasilkan statistik deskriptif seperti mean atau rata-rata, median, modus, dan distribusi frekuensi. Selanjutnya, uji statistik. Jika kamu ingin melakukan uji statistik seperti uji T atau ANOVA, SPSS menyediakan menu yang sangat
user friendly, yaitu klik analysis. Setelah itu compare match, pilih uji statistik yang diinginkan, misalnya independent sample statistic atau one way NOV. Pilih variabel yang ingin diuji dengan SPSS akan memberikan hasil analisis yang lengkap. Setelah itu membuat grafik. SPSS juga memungkinkan penggunaan untuk membuat grafik yang representatif dari data. Klik graphs. Setelah itu cat, kemudian pilih jenis grafik yang ingin kamu buat, misalnya histogram, diagram, batang, atau standard plot. Masukkan variabel yang ingin di-plot ke dalam grafik dan klik OK. Langkah ketiga, menyimpan dan mengekspor hasil. Setelah selesai mengolah data, pastikan kamu menyimpan hasil kerja dengan benar. Data dan hasil analisis bisa disimpan dalam berbagai format seperti file data dalam format save, dalam format default SPSS, hasil output dalam format SPV atau ekspor ke format lain seperti PDF atau Excel. Untuk menyimpan file, cukup klik file save untuk data atau save as untuk hasil output. Kesimpulan, SPSS adalah alat yang sangat berguna untuk analisis data. Bahkan bagi pemula sekalipun dengan antarmuka yang mudah dipahami, kamu bisa dengan cepat memasukkan data dan melakukan berbagai jenis analisis statistik. Dengan mengikuti langkah-langkah dasar di atas, kamu sudah bisa memulai proses pengolahan data dengan SPSS dan memperoleh wawasan penting dari data yang kamu miliki. Ini merupakan bagaimana cara untuk men-save hasil SPSS di bagian file pojok kanan, pojok kiri. Nanti ada save all data. Itu merupakan untuk cara men-save dari hasil kita setelah memasukkan SPSS. Nah, ini merupakan dari variabel data. Biasanya sebelum kita memasukkan dari Excel, data-data tersebut dimasukkan terlebih dahulu di sini. Setelah itu dimasukkan hasil apa? Setelah itu hasilnya akan ada di sini, variable view. Nah, ini merupakan data. Contoh satu, siapkan data yang akan diolah, misalnya seperti tangkapan berikut. Nah, ini merupakan data yang akan dimasukkan di SPSS. Setelah itu buka SPSS dan lengkapi variable view sesuai dengan data yang akan diolah. Contohnya seperti tangkapan layar berikut. Ini merupakan data yang dimasukkan di variable view. Nah, terdapat 6 tipe with decimal label, use missing column, align measure roll. Ini merupakan sama seperti di sini. Nah, setelah itu salin data yang diolah dari Excel. Data ini merupakan data dari Excel. Terus kita masukkan, klik data view, klik data view di sini. Setelah itu kita salin data dari Excel ke sini. Data yang dari Excel kita salin ke sini, kita paste, dari copy ke paste. Setelah itu klik kanan pada sel data view, klik paste, bulir ke bawah untuk memastikan data tidak ada yang tertinggal atau hilang, dalam kurung missing. Yang ke-6, klik menu analisis, correct pivot. Ini letaknya di atas. Nah, letaknya di sini. Nah, klik saja. Setelah itu kita cari correlate. Setelah itu kita klik pivot. Nah, keluarlah ini. Sebelum dari sini, letaknya di sini. Terus kita pindahkan ke sini. Lalu kita centangi dari person, significant collection. Jangan semua item dari indikator P1 sampai total IP ke kotak variables. Nih. Ya. Maksudnya datanya itu sebelumnya di sini. Nah, lalu kita pindahkan ke kotak variables di sini. Nah, setelah itu centang person dan pilih choose challenge. Nah, person ini jangan lupa kita centang ya. Setelah itu kita klik ini juga. Setelah itu klik OK. Contoh output uji validitas menggunakan SPSS yang 10, lihat kolom total P pada tabel output.
Ini merupakan kolom total P pada table output. Jika nilai SIG dalam kurung 2 etalate kurang dari 0,05, maka item atau indikator tersebut valid ya. Jika nilai persen hasil olahan SPS disebut R hitung lebih besar dari R tabel, lihat tabel R produk momen, maka item atau indikator tersebut valid. Ulangi langkah 6-9 untuk menguji validitas item atau indikator variabel lain yang diteliti ya. Contoh cara menggunakan tabel R produk momen, jumlah responden 30, signifikasi 5%, nilai R produk momen sama dengan 0,361. Interpretasi hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai SIG dalam kurang dari 0,05 atau memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel 0,361 sehingga semua item dinyatakan valid. Misalnya jika ada data yang tidak valid sebanyak 5 item dari 6 item dinyatakan valid dan 1 item misal P5 tidak valid karena nilai SIG lebih dari 0,05 atau nilai R hitung lebih kurang dari R tabel dalam kurung 0,361. Nah, ini merupakan total evaluation. Kita ketahui ini merupakan 2 highlight. Nah, nilai SIG kurang dari 0,05. Nah, ini merupakan nilai SIG bukan 0,05. Gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Apakah redaksinya membingungkan? Apakah maknanya ganda atau tidak sesuai konteks variabel? Kalau ya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Kalau setelah dievaluasi, isi dan redaksinya sudah benar, tapi tetap tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Setelah item tidak valid dihapus, lakukan uji validitas dan reliabilitas ulang untuk memastikan nilai Cronbach's alpha meningkat atau tetap stabil. Yang kedua, item yang tersisa valid seluruhnya. Gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar tetapi tetap tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Contoh yang nggak valid menggunakan data lain. Nah, ini tidak valid. Karena nilai korelasinya di bawah 0,30. Semua angka persen correlation P3 terhadap 4 indikator lainnya kurang dari 0,30 dan SIG lebih dari 0,05. Yang merupakan contoh yang nggak valid. Ini kurang dari 0,30. Nah, ini menggunakan tutorial uji reliabilitas menggunakan SPSS. Satu, kita siapkan data yang akan diolah. Yang kedua, kita buka SPSS dan lengkapi value review sesuai dengan data yang akan diolah. Contohnya seperti berikut. Nah, kita jangan lupa sesuaikan P1, P2, P3, P4, P5, P6 total tipe. Kita mau ngetik harus sesuai, jangan sampai tidak sesuai, nanti tidak akan keluar hasilnya. Untuk kolom tipe numerik with 8, desimal 0, label P1, values non, missing non, column 8, alikerai. Nah, di mesul ini jangan lupa kita ganti scale. Terus yang terakhir roll input. Setelah itu salin data yang akan diolah dari Excel, klik kanan pada sel data view, paste, tulis ke bawah untuk memastikan data tidak ada yang tertinggal atau missing. Nah, klik menu analisis, terus scale,
terus library analysis. Nah, letaknya ada di atas analisis, terus kita klik scale library analysis, terus keluarlah data yang sebelumnya di total IPA P1 sampai P6, kita pindahkan item ke sini. Nah, terus jangan lupa kita centangi item scale dan scale if item delete, jangan lupa kita centang, kita klik, itu klik continue, itu klik OK. Nah, klik status tentang centang item scale dan scale if item delete, klik can continue. Jika nilai countback alpha 0, lebih dari 0,70, nah alpha 873 ini merupakan lebih dari 0,7, maka value P dinyatakan reliable. Nah, ini merupakan data yang reliable ya. Yang terakhir, ulangi langkah 6 sampai 9 untuk menguji reliabilitas item atau indikator variabel yang lain yang diteliti. Interpretasi. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai konteks alpha 0,873 sampai 0,70, sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Misalnya ada variabel yang enggak reliable, berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel P memiliki nilai konteks alpha sebesar 0,567. Sebesar 0,567, yang berarti tidak reliable, terus dilakukan evaluasi atau perbaikan terhadap bukti-bukti kenyataan pada variabel tersebut. Gunakan nilai crossback alpha if item delete. Nah, 839. Dan kita dapat belajar lebih memahami, bisa kita klik di link YouTube ini. Setelah crossback alpha 0,839 lebih dari 0,70, referensi, kita bisa saya referensinya di sini untuk belajar statistika yang lebih mendalam, mulai dari Roseli, Imam, aplikasi analisis bukti, variat dengan program SPSS 23 edisi 8, statistika pendidikan teori, aplikasi, dan kasus. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan uji validitas menggunakan SPSS. Kita mulai dari mengambil data di Microsoft Word, Excel. Nah, kita copy data mulai dari P1 sampai total P. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan data tersebut di aplikasi SPSS. Nah, kita masukkan data yang kita copy tadi ke data view. Kita klik paste. Nah, lalu muncul data tersebut di sini. Lalu kita ke variable view. Nah, untuk name kolomnya kita ganti P1. Untuk selanjutnya juga diganti P2 sampai kolom 7, P3, P4, P5, P6. Lalu untuk yang ketujuh adalah total P. Nah, untuk desimal jangan lupa kita rubah ke 0. Nah, untuk labelnya sama, kita ketik P1 untuk kolom pertama, dan selanjutnya P2 untuk kolom kedua, P3 untuk kolom ketiga, P4 untuk kolom keempat, P5 untuk kolom kelima, P6 untuk kolom keenam, dan untuk yang ketujuh total P. Nah, untuk bagian measure-nya kita rubah ke scale. Nah, kita rubah ke scale.
Lalu kita kembali ke data view. Nah, setelah kita ganti desimalnya, data view di sini berubah. Nah, lalu kita ke analis. Nah, setelah kita ke analis, lalu kita ke correct. Di variate kita klik. Nah, kita pindahkan semua yang ada di sini ke variabel. Nah, pastikan person sudah kecentang, silent sudah ke klik, dan flag significant connection sudah kecentang. Lalu kita klik OK. Nah, keluarlah hasilnya. Dapat kita lihat R hitungnya untuk P1 yaitu 395. Untuk P2 610, untuk P3 741, P4 759, P5 730, P6 678, sehingga R hitung lebih besar daripada R table. Jadi dapat disimpulkan data ini adalah valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kita ambil data yang sebelum kita gunakan di uji validitas. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Terus kita ke data view, kita pindahkan ke sini data tersebut. Nah, setelah itu kita ke variable view. Nah, untuk kolom 6 ini kita rubah ke P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan total P. Lalu kita rubah ke desimalnya yaitu adalah 0. Ini jangan lupa kita rubah. Jangan lupa untuk kolom labelnya kita rubah seperti di kolom name. P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan total P. Dan jangan lupa untuk di measure-nya ini kita rubah ke scale. Nah, setelah kita rubah ke scale, lalu kita ke data view. Nah, setelah itu kita klik analis, kita pilih scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, untuk P1 sampai P6 jangan lupa kita pindahkan ke kolom items, lalu kita klik statistics. Kita jangan lupa untuk klik kolom item scale dan scale if item delete. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya yaitu di reliability statistics. Nah, sudah kita dapat hasilnya yaitu di reliability statistic kurun hash alpha 738, yang berarti hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai kurun alpha 0,738 lebih dari 0,70, sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau bisa kita sebut konsisten. Baik, saya ulangi lagi, ini adalah R hitung. Selanjutnya bab 8, uji persyaratan analisis data. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang akan Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng dalam kurung distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual dalam kurung seperti histogram, atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov sampai Smirnov atau Spiro
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Teknik yang digunakan untuk mengukur normalitas data adalah melalui rumus Lilliefors, Kolmogorov, sampai Smirnov, dan secara deskriptif melalui perumusan hipotesis untuk uji normalitas. H sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H01 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Jika sig lebih dari A maka terima H0 data distribusi normal. Jika sig kurang dari A maka tolak H0 data distribusi tidak normal. Yang merupakan uji hipotesis secara umum ditulis H0 sama dengan F dalam kurung X sama dengan F P dalam kurung X. H1 sama dengan F dalam kurung X sama dengan F1 dalam kurung X. Untuk paling sedikit terdapat sebuah nilai X, di mana F dalam kurung X adalah distribusi frekuensi kumulatif populasi pengamatan. Statistika uji Kolmogorov-Smirnov merupakan selisih absolut terbesar antara Fs dalam kurung X dengan Ft(X) yang disebut dengan deviasi maksimum dalam kurung D. D sama dengan max, Fk dalam kurung C sama dengan Ft dalam kurung C. I sama dengan 1, 2, 3 N. Selanjutnya nilai statistika D akan dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel statistik Kolmogorov-Smirnov dalam kurung D table pada ukuran sampel N dan tingkat signifikan A. Jika nilai D kurang dari D sampai tabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Jika nilai D sampai D table maka H0 ditolak, artinya data berdistribusi tidak normal. Nah, ini merupakan histogram dari uji normalitas. Ini uji normalitas menggunakan Lilliefors seperti rumus tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, contoh hasil klik kolom nomor 45, kita analisis, screen statis, explore. Nah, keluarlah nih. Nah, kita jangan lupa untuk mengklik scan histogram dan normality, terus continue. Uji normalitas, pengujian data hasil baca menggunakan uji normalitas Lilliefors. 1. Merumuskan hipotesis penelitian. H0 sama dengan data memiliki distribusi yang normal. H. Data tidak memiliki distribusi yang normal. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Yang ketiga, interpretasi output SPSS. Pada output di atas merupakan hasil uji normalitas Lilliefors dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro dari kolom Kolmogorov-Smirnov. Peneliti hanya perlu membaca nilai signifikasinya dalam kurung sig. Diketahui jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika data lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan memiliki distribusi normal. Melalui data output di atas diketahui nilai signifikansi untuk hasil belajar sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan dan hasil belajar memiliki distribusi yang normal dalam kurung 0,200 lebih dari 0,05. Nah, itu membuat kesimpulan. Diketahui dari data output uji normalitas, data hasil belajar signifikasinya adalah lebih dari 0,05 dalam kurung 0,200 sampai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah distribusi data sampel yang teramai sesuai dengan distribusi teoritis tertentu atau tidak. Prinsip uji Kolmogorov-Smirnov adalah menghitung selisih absolut antara fungsi distribusi frekuensi kumulatif sampel dan fungsi distribusi kumulatif teoritis pada masing-masing interval kelas. Langkah-langkah uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 1. Langkah pertama adalah mempersiapkan file data dalam bentuk Excel untuk mempermudah proses pengujian. Setelah itu buka aplikasi SPSS pada komputer Anda, lalu klik variable view terletak di bawah. Setelah itu bagian pojok kiri di bawah. Selanjutnya pada bagian name tulis saja motivasi kita. Klik kolom tersebut ini terus kita ketik tulisan motivasi, minat, prestasi, dan prestasi. Pada decimals ubah menjadi angka 0. Untuk bagian label tuliskan motivasi, yang kedua minat, yang ketiga prestasi, lalu abaikan yang lainnya, biarkan tetap default. Nah, kita jangan lupa untuk merubah ke scale ya ini. Setelah itu klik data view dan melakukan data motivasi dan masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS sesuai nama variabel. Bisa dengan cara copy paste maka akan tampak di layar.
ini kita copy di sini, terus kita klik kolom sini, terus kita paste. Kita lakukan untuk yang kedua di sini, yang ketiga sama. Kita copy, klik copy, terus kita paste. Langkah ketiga berikutnya kita akan memunculkan nilai unstandard residual dalam kurung res garis bawah 1 yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya. Caranya dari menu di SPS, klik menu analisis, kemudian klik regression, lalu pilih linear. Nah, kita klik analisis yang di atas, kita klik cari regression, setelah itu kita klik linear. Muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel prestasi belajar Y ke dependent, lalu masukkan variabel motivasi belajar X1 dan minat X2 ke independent, kemudian klik save. Nah, jadi mulai dari motivasi kita pindahkan ke independent. Untuk minat kita juga pindahkan ke independent. Nah, untuk dependent kita pindahkan ke sini. Untuk prestasi kita pindahkan ke independent. Nah, jangan lupa kita save. Setelah itu maka muncullah lagi kotak dialog dengan nama linear regression pada bagian PS11 tentang view unstandardization, abaikan kolom dan pilih lain. Selanjutnya klik OK, continue, lalu klik OK. Nah, continue. Nah, nanti keluarlah hasilnya res ini dapat di bagian setelah prestasi. Abaikan saja output yang muncul dari program SPS. Perhatikan pada tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res 1, maka akan tampak di layar SPSS. Garis bawah. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov, pilih menu analisis. Nah, analisis kita cari, klik lalu pilih numeric test. Setelah itu klik menu legasi dialog dan pilih satu sampel KS. Nah, muncul kotak dialog lagi dengan nama one sample Kolmogorov Smirnov test. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residuals ke kotak test variable list. Pada test distribution, aktifkan atau centang pada pilihan normal. Nah, ini dipindahkan ke sini. Kita klik normal. Ini normal. Oke. Langkah terakhir ya, ini klik OK untuk mengakhiri perintah selanjutnya. Lihat tampilan tabel output yang muncul di SPS one sample Kolmogorov Smirnov test. Maka tinggal kita integrasikan supaya melakukannya lebih jelas lagi. Campur buat highlight 114. Misalkan tabel output SPS tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi action sig dalam kurung 2 highlight sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov di atas dapat simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Pengujian data hasil baca menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. 1. Merumuskan hipotesis penelitian. H0 data memiliki distribusi yang normal. Data tidak memiliki distribusi yang normal. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. 3. Interpretasi output SPSS. Pada output di atas ini menjelaskan hasil yang diperoleh dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov Smirnov test untuk melihat normalitas data dari output tersebut. Hanya diperlukan untuk membaca nilai signifikasi atau SPSS 2. Jika nilai signifikansi yang diketahui kurang dari 0,05 maka data yang diperoleh tidak memiliki distribusi yang normal. Jika data nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Melalui data output di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,852 dalam kurung 0,852 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil baca dari 30 responden memiliki distribusi yang normal. Yang terakhir membuat kesimpulan, diketahui dari data output uji normalitas hasil baca signifikansi dalam kurung SPSS adalah 0,852 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan data dari hasil baca memiliki distribusi yang normal. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y.
uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Uji linearitas dapat diartikan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis yang akan digunakan. Bisa digunakan atau tidak mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan, karena data yang baik seharusnya memiliki hubungan yang linear. Nah, ini uji linearitas 126. Kita analisis, kita klik comprove means. Nah, kita klik means, keluar hasil belajar. Uji linearitas memasukkan hipotesis penelitian H0 terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual dalam kurung IQ dengan variabel hasil belajar. H tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual dalam kurung IQ dengan variabel hasil belajar. 2. Kriteria pengujian. Jika nilai deviation from linearity sig lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent dan H0 diterima. Jika nilai deviation from linearity sig kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent dan H0 ditolak. Intervensi output SPSS. Nah, ini alpha table. Dari output di atas diketahui nilai sig pada baris deviation from linearity sebesar 0,569. Karena nilai sig lebih dari A atau 0,569 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan hasil belajar terdapat hubungan linear. Itu membuat kesimpulan. Diketahui dari data output uji linearitas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,569 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual dalam kurung IQ dengan hasil belajar. Uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki variasi yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan variasi yang sama bisa dinamakan populasi dengan variasi yang homogen. Sedangkan populasi-populasi dengan variasi yang tidak sama bisa dinamakan populasi dengan variasi yang heterogen. Uji homogenitas dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Homogenitas data merupakan salah satu syarat yang direkomendasikan untuk diuji secara statistik, terutama apabila menggunakan statistik uji parametrik seperti uji T dan uji F. Leveni statistik digunakan untuk menguji asumsi ini, di mana hipotesisnya adalah H0 sama dengan data sampel berasal dari populasi homogen. H1, data sampel berasal dari populasi heterogen. Jika sig lebih dari A, terima H0 maka data homogen. Jika sig kurang dari A, tolak H0 maka data heterogen. Uji multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel sampai variabel bebas. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan 0. Jika antar variabel bebas pada korelasi di atas 0,90, hal ini merupakan adanya multikolinearitas. Yang kedua, atau multikolinearitas juga dapat dilihat dari PIF. Jika PIF kurang dari 10, maka tingkat kolinaritasnya masih dapat ditoleransi. Selanjutnya, nilai eigenvalue berjumlah 1 atau lebih jika variabel bebas mendekati 0, menunjukkan adanya multikolinaritas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Uji Durbin-Watson (DWTS) digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi untuk data berbentuk time series atau dikumpulkan pada jangka waktu tertentu dalam kurung lebih dari sewaktu, misal 5 tahun, seperti data keuangan, data perpajakan, dan data lainnya. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang memiliki apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Dasar pengambilan keputusan
untuk uji heteroskedastisitas ialah sebagai berikut. 1. Jika ada pada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur, dalam kurung bergelombang, lembut kemudian menyempit. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Kedua, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Mengapa? Dilakukan deteksi heteroskedasisitas. Jawabannya adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedasisitas. Ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan, dalam kurung 1 uji Pak, 2 uji White, dan 3 uji Wetzer. Akan tetapi dalam buku ini akan hanya menjelaskan mengenai uji Wetzer. Baik, saya akan menjelaskan uji normalitas menggunakan SPSS. Kita bisa mengambil variabelnya di Microsoft Excel. Nah, kita sudah mempunyai variabel yaitu hasil belajar. Kita copy jumlah responden sebanyak 30, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita ke data view, kita paste. Nah, setelah itu kita ke variable view. Untuk kolom name kita rubah ke X, untuk desimal kita rubah ke 0, untuk label kita ganti hasil belajar. Lalu kita ke measure, kita ganti scale, lalu ke data view, analis, terus kita ke descriptive statis, lalu kita ke explore. Nah, untuk dependent listnya kita masukin hasil belajar X, lalu kita klik close. Jangan lupa untuk formulate plot with listnya kita klik, lalu kita klik continue, lalu jangan lupa kita klik OK. Nah, sudah keluar untuk hasilnya, yaitu yang pertama dalam bentuk grafik. Untuk grafik lurus diagonal, titik-titik tidak saling berjauhan, dapat disimpulkan ini berdistribusi normal. Dan juga untuk test of normality, untuk signifikasinya 0,059, yang berarti lebih dari 0,05, berarti dapat disimpulkan berdistribusi normal. Saya akan menjelaskan yang lebih detailnya yang sudah saya jelaskan melalui PowerPoint. Nah, diketahui dari data output uji normalitas hasil belajar, signifikasinya adalah 0,059, yang berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 0 diterima dan data dari hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Setelah ini saya akan menjelaskan uji linearitas menggunakan data SPSS. Data tersebut bisa kita ambil dari Microsoft Excel. Nah, terdapat dua variabel, yaitu kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Kita copy, lalu kita pindahkan ke data aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita ke file untuk membuat data baru. Nah, kita ke data view, lalu kita paste yang sudah kita copy tadi. Kita klik variable view, lalu kita untuk name-nya kita ganti X, untuk kolom name-nya kita ganti Y. Jangan lupa untuk desimalnya kita ganti 0. Nah, untuk labelnya kita sesuaikan sama yang tadi kita copy.
kita copy untuk kecerdasan intelektual. Lalu kita paste ke X. Untuk Y-nya kita copy untuk hasil belajar. Nah, kita paste. Lalu jangan lupa kita ubah metode-nya ke scan. Nah, setelah itu kita ke data view, lalu kita ke analis. Lalu kita klik analis, kita akan compare match, terus kita klik match. Nah, untuk kecerdasan intelektual kita taruh ke dependent list, untuk hasil belajar kita taruh ke Y. Kita klik option, kita klik ANOVA table and test of linearity continue, lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, sudah keluar hasilnya, dapat kita ketahui untuk ANOVA table-nya signifikasinya lebih dari 0,05 dan R hitungnya lebih dari R tabel. Nah, kita lihat. Nah, yang sudah saya jelaskan lewat PowerPoint, berarti jadi kita dapat membuat kesimpulan diketahui dari data untuk uji linearitas di bawah nilai deviation from linearity adalah 0,06 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kalau diterima bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan, artinya variabel kecerdasan intelektual dengan hasil belajar. Nah, bagian ANOVA tabelnya. Selanjutnya bab 9, analisis regresi dan korelasi berganda. Langkah-langkah uji korelasi berganda dengan SPSS. 1. Buka file dengan tema dalam titik 2 untilted korelasi 2, maka akan muncul data sebagaimana gambar di bawah ini. Setelah itu dari menu SPSS klik analisis, kemudian pilih regression dan pilih linear, maka akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, kita klik analisis, pilih regression, klik linear. Setelah itu kemudian masukkan variabel kinerja Y. Variabel kinerja Y kita masukkan ke dependent. Kemudian variabel kompetensi X1 motivasi 2 ke kotak independence. Maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Nah, kita masukkan di sini. Jangan lupa kita klik statistik. Nah, nanti keluar tanda pada kotak estimates model fit dan R squared. Saya lalu klik continue, selanjutnya baru klik OK. Nah, kita jangan lupa klik lihat. Ya, continue. Setelah semuanya beres, maka hasil output yang perlu sobat perhatikan adalah pada bagian model summary. Nah, sudah ini. Sig exchange yang penuh. Regresi linear berganda hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2 sampai Xn dengan satu variabel terikat Y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah: 1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 2. Jumlah variabel bebas X adalah lebih dari 1. Nilai residual harus bersifat normal. 4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. 5. Tidak terjadi gejala heteroskedasitas. 6. Tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ke-7. Tidak terjadi gejala autokorelasi dalam kurung data time series. Analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2
sampai xn terhadap variabel dependent Y secara serentak. Koefisiensi ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel dependent x1 sampai xn secara serentak terhadap variabel dependent Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Kriteria interpretasi koefisiensi korelasi menurut Sugiono adalah 0,00 sampai 0,199 itu adalah sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 itu rendah. 0,40 sampai 0,599 itu sedang. 0,60 sampai 0,799 itu kuat. 0,80 sampai 1000 adalah sangat kuat. Analisis regresi. Uji koefisiensi regresi secara bersama-sama atau simultan (UJF). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen x1, x2 sampai xn secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis. K0 tidak ada pengaruh signifikan antara x1 dan x2 sampai xn secara bersama-sama terhadap Y. Ada pengaruh secara signifikan antara x1 dan x2 sampai xn secara bersama-sama terhadap Y. 2. Menentukan tingkat signifikansi. 3. Menentukan F hitung dan F tabel. 4. Kriteria pengujian. H0 diterima bila F hitung kurang dari F tabel atau H0 ditolak bila F hitung lebih dari F tabel. H0 diterima bila SIG lebih dari 0,05 atau H0 ditolak bila SIG kurang dari 0,05. 5. Membandingkan F hitung dengan F tabel. 6. Kesimpulan. Analisis koefisiensi determinasi. Analisis determinasi adalah regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen x1, x2 sampai xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisiensi ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen R pangkat 2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan berpengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R pangkat 2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Atau variasi variabel dependen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. X1, Y, X2, parsial. Informakan tanda parsial. Parsial adalah garis lurus, simultan garis yang ada jaraknya. Garis tidak lurus atau tidak saling terikat. Analisis regresi. Nah, ini merupakan analisis regresi. Kita ketahui 29,248 adalah 0,7110 selisih suku bunga ditambah 0,371 div. Samaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 29,248, artinya jika selisih suku bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah Y nilainya adalah 29,248. Koefisiensi regresi variabel selisih suku bunga X1 sebesar 0,7110, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,7110. Koefisiensi N bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih bunga, maka semakin naik nilai tukar rupiah. Koefisiensi regresi variabel dependen dalam kurung X2 sebesar 0,317. Artinya, jika variabel independen lainnya tetap dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,371. Koefisiensi bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik dividen, maka semakin meningkat nilai tukar rupiah. Analisis korelasi model summary AR 802. Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Analisis regresi. Tabel ANOVA F33,251. Uji koefisiensi regresi secara bersama-sama atau simultan dalam kurung uji F. Merumuskan hipotesis H0 tidak ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah.
A adalah pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. 2 menentukan tingkat signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. F menentukan F hitung dan F table. F hitung sama dengan 33,251 dan F table dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. A sama dengan 5%. DF1 dalam kurung jumlah variabel kurangi 1 sama dengan 2. Dan DF2 dalam kurung N kurangi K kurangi 1 atau 40 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 37. DF1 jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, dan DF2 N kurangi K kurangi 1 atau 40 dikurangi 2 kurangi 1 hasilnya adalah 37. N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F table 3,25. Kriteria pengujian apabila F hitung dalam kurung 33,251 lebih dari F table dalam kurung 3,25 maka 0 ditolak. Apabila sig dalam kurung 0,000 lebih kurang dari 0,05 maka 0 ditolak. Kesimpulan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H diterima, artinya pada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Analisis koefisiensi determinasi. Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R pangkat 2 R square sebesar 0,643 atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen dalam kurung selisih suku bunga dan dividen terhadap variabel dependen dalam kurung nilai harga saham sebesar 64,3% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model dalam kurung selisih suku bunga dan dividen mampu menjelaskan sebesar 64,3% variasi variabel independen nilai tukar rupiah, sedangkan sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjust R square adalah nilai R square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R square dan angka ini bisa memiliki harga negatif menurut Santoso. Di bawah untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas digunakan adjust R pangkat 2 sebagai koefisien determinasi. Standard error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 15,881 atau 15,881 satuan nilai tukar rupiah. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi nilai tukar rupiah sebesar 15,881 sebagai pedoman. Jika standar error estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Saya akan menjelaskan analisis regresi dan koreksi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Kita akan masuk ke Microsoft Excel untuk mengcopy datanya. Nah, kita memiliki 3 variabel: kecerdasan numerik, X1, kecerdasan spasial, X2, dan nilai ujian matematika Y. Nah, kita copy. Lalu kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, kita ke data view. Nah, terus kita paste. Lalu kita ke variable view. Untuk name kolomnya, yang pertama kita ganti X1, yang kedua kita ganti X2, untuk yang ketiga kita ganti Y. Untuk desimalnya kita ganti 0. Nah, untuk label ya kita bisa mengcopy atau menyesuaikan dengan yang ada di Excel atau Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama kita copy. Paste. Nah, setelah itu kita mengganti mesunya ke scale. Lalu kita ke data view. Nah, setelah itu kita ke analis, lalu kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, untuk nilai ujian matematika kita
taruh ke dependent. Nah, untuk kecerdasan numerik dan kecerdasan spasial kita pindahkan ke independent. Nah, lalu kita klik practice. Nah, untuk estimasi dan model fitnya jangan lupa untuk dari klik channel, pastikan. Setelah itu kita klik di optionnya, pastikan sudah ke centang. Jangan sampai belum ke centang. Lalu kita klik OK. Untuk hasilnya kita dapat melihat dari model summary. Nah, untuk model summary kita dapat melihat dari R-square-nya, yaitu 993, yang artinya 99,3% nih dari kecerdasan spasial dan kecerdasan numerik dapat disimpulkan berpengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 99,3%. Untuk ANOVA table-nya kita dapat melihat dari signifikasi, yaitu ini kurang dari 0,05 dan F hitungnya lebih dari 3,25. Dan juga kita dapat melihatnya di koefisiennya. Nah, kita dapat melihat dari koefisiennya, yaitu signifikasi dari X1. Nah, ini X1 ini terhadap Y 0,00. Dari kurang dari 0,05, yang artinya pengaruh signifikasinya variabel, pengaruh signifikasi terhadap variabel Y, berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Dan untuk variabel X2 nya 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya berpengaruh sesuai signifikasi, berpengaruh secara signifikas terhadap variabel Y. Ini yang dari model summary. Berdasarkan tabel di atas diikut oleh angka R-square. Nah, R-square yang tadi hasil dari kita sebesar 993 atau 99,3. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen atau dalam kurung selisih suku bunga dan dividen terhadap variabel dependen nilai harga saham sebesar 99,3%, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model selisih suku bunga dan dividen mampu menjelaskan sebesar 99,3% variasi variabel dependen nilai tukar rupiah, sedangkan sisanya sebesar dikurangi dan hasilnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. ,99,3%, jadi untuk sisanya yaitu 1,7%. Nah, setelah itu untuk ANOVA table-nya F hitung sama dengan 33,251 dan F table dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, A sama dengan 5%. DF1 jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 2, dan DF2 N kurangi 3 kurangi 1 atau 40 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 37. N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F table lebih dari 3,25. Untuk tadi F table kita sekitar 20-an. Nah, ini analisis korelasinya. Jadikan tabel di atas diperoleh angka S sebesar, kita kembali ke hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, ini untuk F hitungnya. Nah, ini untuk F sama. Selanjutnya adalah bab 10, uji PET analisis. Langkah-langkah uji analisis jalur PET analisis dengan SPSS dapat kita ketahui. Ada name X1, X2, Y, Z, tipe numerik 8 bit, B
with 8, desimal 2, tabel gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, motivasi Y, kinerja Z. Langkah pertama adalah buka program SPSS versi 21 atau versi berapapun yang Anda miliki. Kemudian klik variable view yang berada di pojok kiri bawah dan isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini. Kolom next diisi dengan X1, X2, Y, dan Z. Kolom label untuk X1 ditulis gaya kepemimpinan dalam kurung X1, X2 tulis lingkungan kerja dalam kurung X2, Y tulis motivasi, Y dalam kurung, dan Z tulis kinerja dalam kurung Z. C. Kolom tipe with decimal view missing columns arrange mention. Biarkan tetap default dan tidak perlu ada ubah karena sudah otomatis menyesuaikan jenis data yang dipakai. Langkah-langkah uji analisis jalur PTS dengan SPSS. Langkah selanjutnya klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian. Klik analisis, pilih regression, terus klik linear. Setelah itu kita masukkan ke dependent, muncul kotak dialog linear regression. Selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2. Masukkan pada kotak independent S, kemudian klik motivasi Y pada kotak dependent. Kita masukkan ini gaya pimpinan lingkungan kerja, kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, keluarlah square-nya, yaitu 407 atau 0,7. Jika Anda sudah benar yakin sesuai langkah di atas, kemudian klik OK, maka akan muncul output SPSS saya menyebutnya output ini dengan nama regresi model 1. Catatan, banyak tabel output yang akan muncul, namun yang digunakan dalam analisis hanya 2 tabel di atas. Yang keenam, pembuatan regresi model 2 caranya sama, yaitu klik menu analisis regression, terus klik linear, muncul kotak dialog linear regression, kemudian klik reset dalam kurung untuk mengeluarkan semua variabel. Selanjutnya klik gaya pimpinan dalam kurung X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak independent S, kemudian klik kinerja guru Z pada kotak dependent. Lingkungan kerja motivasi, terus kita klik OK. Nah, terakhir adalah klik OK, maka akan keluar output SPSS saya menyebut output ini dengan regresi model 2. Model 1. Ini yang dependent saya. Satu set. Nah, seksi 56, 156, 0,26, 0,43. Pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y serta dampaknya terhadap kinerja karyawan Z. Di PT AS28 Group, hipotesis penelitian A1 diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. A2 diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. A3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. A4 diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,000 dalam kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja dalam kurung H1 diterima. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 dalam kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja dalam kurung H2 diterima. Model summary. Hasil data diketahui nilai R square sebesar 0,985 R square. Maka mendekati bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5. Sedangkan nilai E1 dapat dicek dengan rumus E1 sama dengan akar dalam kurung 1 kurangi 0,15 sama dengan akar dari 0,015 sama dengan 0,122. Kompensasi X1 kepuasan kerja E1 sama dengan 0,12, lingkungan kerja X2 0,268. Nah, ini merupakan dependent variabel kinerja karyawan. Analisis data, kita menganalisis dikatakan nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,002 dalam kurang dari 0,05. Nah, ini maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,041 dalam kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,000 dalam
kurang dari 0,05, maka kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Model summary. Prediktor konstan kepuasan kerja dengan kerja kompensasi analisis. Diketahui nilai R-squared sebesar 0,996, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi hubungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 99,6%. Sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari dalam kurung 1 kurangi 0,996 sama dengan akar dari 0,004 sama dengan 0,063. Nah, ini gambarnya kompensasi X1 ke kepuasan dari 0,671 dari 0,735 dengan kerja X2 0,268, kinerja karyawan Z 0,087, 0,245, S1 sama dengan 0,122, E2 sama dengan 0,063. Hasil interpretasi analisis jalur pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245. Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta kompensasi terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,735 dikali 0,671 sama dengan 0,493. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,245 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,493. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka H3 diterima. Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,087. Sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta dalam kurung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta dalam kurung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,268 dikali 0,671 sama dengan 0,180. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,190. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam kurung H4 diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji PET analisis menggunakan aplikasi SPSS. Kita dapat mengambil data melalui Microsoft Excel. Nah, terdapat 4 variabel, yaitu kompensasi X1, lingkungan kerja X2, kepuasan kerja Y, kinerja karyawan Z. Kita dapat mengcopy paste-nya. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini kita buat file new data baru. Nah, setelah itu kita ke data view. Di variable view ini kita paste. Nah, kita pindah ke variable view. Nah, untuk name kolomnya jangan lupa kita ganti X1, X2, Y, dan Z. Nah, untuk desimalnya jangan lupa kita ganti ke 0. Untuk labelnya kita rubah sesuaikan saja sama yang di data. Nah, kompensasi X1 copy. Nah, jangan lupa kita rubah mesunya ke scale. Nah, kita rubah. Lalu kita ke data view. Terus kita klik analisis. Nah, setelah kita klik analis, lalu kita ke regression linear. Nah,
regression, terus kita ke linear. Nah, setelah itu kita pindahkan kepuasan kerja ke dependen. Lalu untuk independennya kita kasih kompensasi sama lingkungan kerja. Nah, setelah itu kalau sudah, langsung kita aja klik OK. Nah, kita ulangi lagi. Jadi kita klik analis, lalu kita ke regression linear. Nah, kita pindahkan untuk kepuasan di dependen dan kompensasi dan lingkungan kerja. Kita pindahkan independen, lalu kita klik OK. Nah, kita ke model summary-nya dulu. Signifikasi mulai nilai A. Nah, ini. Untuk ANOVA nilainya berpengaruh secara signifikan. Nah, koefiensinya nilai koefisien beta ini untuk kita masukkan di jalur FET jadi 0,735. Nah, ini ya. Dari X1 menuju variabel Y. Begitu juga untuk X2. Nah, ini X2. Nah, persamaan kedua variabel X1 dan X2 melalui variabel Y terhadap variabel Z. R square-nya yaitu 9085. ANOVA masih sama berpengaruh signifikan koefisien, lalu masukkan ke tadi. Nah, X1 berpengaruh ke Z dan juga X2 berpengaruh ke Z. Signifikan masih berpengaruh signifikan. Nah, saya akan menjelaskan melalui X1 berpengaruh Z ke Z, X2 berpengaruh ke Z juga. Jadi, signifikasinya masih berpengaruh signifikan. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan yang persamaan kedua. Nah, kita bisa masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita ke analis. Nah, kita ke data view, kita ke analis, lalu kita ke regression linear. Nah, setelah itu, nah ini untuk kita bisa kembalikan ke tempat semula. Nah, jadi yang kita ambil adalah yang ya Z, kita akan dependent semuanya. Klik OK. Untuk persamaan yang kedua kita sudah melihat hasilnya, yaitu di model summary-nya, yaitu R square-nya 996 yang artinya 9,6%. Nah, ANOVA-nya masih, untuk ANOVA-nya masih, nah ini X1 2 kalahnya ke Z 0,063. Yang tadi sebelumnya persamaan pertama kompensasi X1 berpengaruh ke kepuasan kerja Y dan lingkungan kerja berpengaruh ke kepuasan kerja Y. Sekian yang saya jelaskan mulai dari bab 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.